Jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada Ketua Umum Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, Indonesian Middle East Alumni Network Syabakah Khirij Syarqil Awsat di Indonesia. Meningkat acara selanjutnya yaitu sosialisasi program dan layanan Bank Syariah Mandiri yang insya Allah akan disampaikan oleh grup Head Funding Haji dan Umroh kepada yang terhormat Ibunda Vita Andriati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Ahmadi Rojali selaku fasilitator event kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kan Ustadz Febrian Amanda selaku Ketua Jari Pusat. Masya Allah ya, tadi sambutan beliau ini kayaknya makin lebih semangat lagi nih kami yang berkarya di perbankan syariah untuk terus meningkatkan kapasitas perbankan syariah jauh lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Yang kami hormati dan banggakan Ustadz Arafi Mugni selaku pimpinan wilayah Jati DKI Jakarta. Yang kami hormati dan banggakan ini sudah kontek-kontekan sebelumnya dengan kami Ustadz Muhammad Irawan Taqwa, Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen sudah membuka jalinan silaturahim dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat. Nanti mungkin lebih jauhnya kita buat MOU tertulisnya ya Pak Sekjen ya, agar nanti bisa rekan-rekan kami di kepala-kepala wilayah se-Indonesia pun bisa merapat ke kepala pimpinan wilayah Jati di setiap daerah yang tadi alhamdulillah walaupun usianya baru 1 tahun tapi karena kesamaan frekuensi hati walaupun 1 tahun tapi sudah terbentuk di 27 wilayah di Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Bank Syariah Mandiri yang saat ini alhamdulillah juga kami sudah hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Bapak Ibu keluarga besar Jati, mohon izin mungkin pada siang hari ini saya tidak dalam kapasitas menginformasikan lebih, tapi rasanya kalau bersilaturahim terus kita tidak saling mengenal satu sama lain, khawatir nanti tidak ada terjalin rasa sayang dan saling punya energi untuk saling membangun. Mohon izin saya sharing screen. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih saya membawa tema hidup mudah dan berkah bersama Bank Syariah gitu ya? Karena gimana pun kita nggak bisa pungkiri masyarakat sekarang itu maunya yang mudah-mudah aja gitu, yang simple-simple aja. Sehingga kami pun sebagai perbankan syariah tidak bisa hanya bilang kamu agamanya Islam harus berbank syariah. Ternyata tidak semudah itu perjuangannya Pak Ustadz. Jadi kami juga selain memang harus memperkuat di kesyariahan produknya, tapi juga kami harus compete dari sisi layanan dan teknologinya. Jadi hashtag yang disampaikan Bank Syariah adalah 1, menjadikan hidup lebih mudah. Yang kedua adalah hidup lebih berkah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar kami menyampaikan perkembangan Bank Syariah Mandiri yang kami rasa ini adalah milik umat gitu ya, karena ini juga didukung oleh umat perkembangannya, di mana kami didirikan 1 November 99 saat itu ya, waktu krisis tahun 98
lalu 4 bank besar merger, kita di spin off menjadi Bank Syariah hadir tahun 99, dan kami paham sekali bahwa keberadaan undang-undang perbankan syariah pun itu adalah dari perjuangan para ulama-ulama kita gitu ya, perjuangan yang cukup panjang, sehingga mudah-mudahan dengan perjuangan ulama menciptakan undang-undang perbankan syariah, setelah ada pun mudah-mudahan kita sebagai umat muslim tidak menyia-nyiakan perjuangan beliau-beliau. Jadi kita berdiri tahun 99 dengan aset kita pada saat itu hanya 365 miliar. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami laporkan Bank Syariah milik umat ini per September lalu aset kita sudah mencapai 119 triliun. Jadi ini subhanallah, kami sendiri yang memang berkarya di perbankan syariah ini. Saya sejak 2003 di Bank Syariah Mandiri, walaupun saya lulusan teknik perminyakan, namun sudahlah ternyata tadi yang Pak Febrian sampaikan, walaupun kalau kita kerja di minyak gajinya besar, tapi ternyata ada kepuasan lebih kita berkarya di Bank Syariah ini. Jadi aset kita 119 triliun, dan ini kami rasakan sekali. Tentunya kami tidak akan mungkin berkembang sebesar ini tanpa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kantor, jumlah kantor dulu kami hanya punya 8 kantor di awal-awal berdiri. Alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki 865 kantor cabang, dan seluruh provinsi alhamdulillah sudah ada Bank Syariah Mandiri. Lalu jaringan kami disupport oleh induk Bank Syariah, yaitu Bank Mandiri dalam hal ini. Jumlah nasabah per September sudah 6,7 juta, dan alhamdulillah ini juga pasti berkat perjuangan pihak-pihak yang memang ingin mendukung perbankan syariah. Jadi tahun 2016 itu keluar peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penggajian pegawai negeri sipil, TNI maupun Polri itu boleh diksi pilihan untuk berbank syariah. Jadi dengan kesempatan dukungan ini, alhamdulillah hampir 80.000 pegawai negeri saat ini sudah mulai hijrah ke Bank Syariah Mandiri. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu, setelah kami lebih agresif lagi untuk mensosialisasikan apa itu perbankan syariah, lalu produk dan layanan kita pun sudah tidak kalah dengan bank konvensional. Ternyata saudara-saudara muslim kita itu banyak yang mau gitu. Berarti itu adalah PR kami. Mungkin kami juga senang diajak silaturahim dengan Jati, karena mungkin kami merasa frekuensi Jati nanti bisa membantu untuk meliterasi masyarakat terkait dengan perbankan syariah. Karena ternyata saudara-saudara muslim kita itu bukannya mereka nggak mau, tapi karena mereka tidak tahu gitu ya. Itu adalah PR kami di perbankan syariah. Nah, kami tidak detail menyampaikan kenapa ke Bank Syariah, karena Bapak Ibu di sini adalah guru-guru kami yang lebih paham tentunya. Namun ini yang tadi saya sampaikan, jadi kalau masalah akad terkait dengan investasi dana di Bank Syariah ataupun pembiayaan di Bank Syariah, insya Allah Bapak Ibu jauh-jauh lebih paham daripada kami. Namun ada 2 hal yang kami merasakan bahwa ini adalah suatu fundamental di mana Allah itu sudah memberikan jalan yang terbaik agar semua makhluk, bukan hanya manusia saja gitu ya di bumi ini, tapi semua makhluk pun berimbang dalam hidupnya. Yaitu kami itu dalam menyalurkan pembiayaan ini tidak diperkenankan untuk menyalurkan ke industri-industri yang non halal. Entah itu minuman keras, hotel yang tidak syariah pun kami tidak boleh ke sana gitu ya. Ataupun hal-hal yang merusak lingkungan, itu sudah sebelum adanya SDG dari BI bahwa harus menjaga people, planet, profit, Bank Syariah sudah dilarang untuk hal-hal yang merusak itu semua. Lalu yang kedua, alhamdulillah yang tadi kami sampaikan bahwa berawal dari hanya 365 miliar, sekarang sudah 119 triliun. Alhamdulillah Allah qadar Bank Syariah Mandiri
bisa istiqomah di setiap tahunnya, dari laba sebelum potong pajak itu kami alhamdulillah di qadar Allah untuk selalu mengeluarkan zakat perusahaan gitu ya. Tahun lalu itu kurang lebih hampir 50 miliar. Mudah-mudahan justru ini yang kami rasakan di masa pandemi ini. Masya Allah, ternyata kok laba kami lebih tinggi daripada tahun lalu gitu. Jadi ternyata buat Allah semuanya mudah, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Lagi kita memang menjalankan apa-apa yang Allah tentukan. Jadi ada dua hal ini yang rasanya secara fundamental, apa-apa yang disyariahkan itu selalu memang jalan kebaikan buat semuanya ya. Jadi mungkin ini yang kami titipkan kepada guru-guru kami saat barangkali bertatap muka dengan masyarakat, untuk juga mengajak mereka ke perbankan syariah. Nggak harus mandiri syariah, tapi paling nggak kalau sudah kita Bank Syariah sudah ada jaringannya seluruh provinsi, mengapa tidak yang namanya muslim untuk kita ke Bank Syariah pun, insya Allah seluruh produk kami selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariahnya melekat langsung di operasional Bank Syariah, dan kita juga harus ada dasar landasan fatwa dari DSN MUI-nya. Jadi tidak ada produk yang kami terbitkan itu tanpa opini dari Dewan Pengawas Syariah maupun Dewan Syariah Nasional MUI. Selebihnya kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu jangan ragu untuk bertransaksi di Bank Syariah gitu ya, karena produk dan layanan kami insya Allah sudah lengkap. Ini tugas kami untuk mensosialisasikannya, maupun Bapak Ibu jangan ragu untuk mengajak keluarga atau masyarakat untuk berbank syariah. Sehingga mohon izin pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa baik produk pendanaan maupun investasi, produk pembiayaan maupun jasa lainnya insya Allah sudah bisa terakomodir di Bank Syariah Mandiri. Jadi untuk pendanaan sendiri Bapak Ibu, kita ada 2 akad untuk tabungan kita, karena ada yang ingin berakad wadiah, titipan maupun mudorobah, dalam hal ini berbagi hasil. Untuk yang wadiah sendiri, masyarakat banyak, saya pengen menabung tapi saya nggak mau tabungan saya terpotong biaya administrasi bulanan. Nah, kami berikan tabungan wadiah ini free biaya administrasi bulanan. Pun dengan berbank syariah mandiri, Bapak Ibu bisa tarik tunai free, gratis, tanpa biaya di seluruh mesin ATM Bank Mandiri. Dan belanja-belanja juga pakai mesin edisi manapun sudah bisa dan free. Yang ketiga, Bapak Ibu, alhamdulillah Bank Syariah Mandiri saat ini merupakan bank syariah dengan jumlah pendaftar haji terbesar ya. Jadi dari antrian haji sekitar 4 juta, 1,5 juta jamaahnya mendaftarkannya melalui Bank Syariah Mandiri. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Pun untuk umroh pun alhamdulillah kemarin hampir market share kita 80%. Sebelum masa pandemi ini alhamdulillah hampir 80% travel haji umroh sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri. Lalu untuk tabungan berencana, Bapak Ibu mungkin yang punya sekolah pendidikan ya, kami juga sudah ada. Lalu ini juga mungkin komunitas Jati banyak yang profesinya sebagai pengusaha atau wira swasta. Di bulan Oktober ini kami terbitkan namanya tabungan bisnis gitu ya. Sehingga para pebisnis muslim itu kami berikan fasilitas bebas biaya transfer baik SKN maupun RTGS di net banking, limit transaksi yang relatif lebih besar, dan limit dan deskripsi transaksi yang informatif. Jadi untuk para pebisnis muslim mudah-mudahan kami bisa mudahkan dengan hal itu. Lalu di sini juga barangkali banyak yang bertransaksi dengan Arab Saudi. Bank Syariah Mandiri sudah punya giro real gitu ya, dan untuk transfer ke Saudinya juga kami sudah ada transfer real same day. Mudah-mudahan itu bisa membantu Bapak Ibu yang
memiliki bisnis berrelationship dengan Saudi Arabia. Lalu untuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah kami juga dipercayakan. Lalu reksadana syariah dengan fund manager dengan portofolio syariah ya, sahamnya harus saham syariah, obligasinya harus obligasi syariah, lalu depositonya harus diperbankan syariah. Itu pun kami sudah fasilitasi. Karena bagaimanapun masyarakat menuntut kita untuk produknya bisa compete dengan bank konvensional. Lalu untuk pembiayaannya juga mungkin saya sekilas saja, baik dari perumahan maupun kendaraan dan segala macamnya. Sampai kalau di kami itu bedanya dengan bank konven, gadai emas pun di kita ada, gitu. Jadi ini pricingnya juga lebih murah daripada penggadaian di tempat lainnya. Ini sebenarnya tadinya ngelapor ke areanya itu tarik, dilemparkan lagi ke pusat. Ya, jadi jasa dan lainnya, alhamdulillah Bapak Ibu, Bank Syariah Mandiri secara digital juga tidak kalah dengan bank konven pada umumnya. Karena tahun lalu kami sudah terbitkan aplikasi buka rekening online. Jadi siapapun bisa buka rekening tanpa harus datang ke bank. Karena akan langsung terhubung oleh customer service online kami, diverifikasi di situ, langsung ada mobile bankingnya. Rekening langsung terbentuk. Lalu Mandiri Syariah Mobile juga alhamdulillah beda dengan bank konven. Selain mengusung kemudahan bertransaksi, kami juga mengusung kemudahan agar nasabah kami mudah beribadah. Jadi di transaksi mobile banking kami lengkapi dengan fitur Islami seperti jadwal sholat, arah kiblat, lokasi masjid terdekat, itu kita lengkapi di Mandiri Syariah Mobile kita. Internet bankingnya pun sudah ada, dan ini tidak semua bank konven pun sudah punya QRIS, yaitu QR yang standarisasi BI. Alhamdulillah Bank Syariah Mandiri sudah punya. Karena Bapak Ibu kedepannya transaksi itu hanya dengan genggaman di handphone. Jadi mudah-mudahan QRIS pun kalau Bapak Ibu punya merchant, toko dan segala macamnya, kita bisa pasangkan QRIS. Atau di masjid-masjid saat ini mungkin lagi pandemi, nggak mungkin sodakoh pakai uang tunai. Nah kita sudah hampir sekitar 3.000 masjid se-Indonesia kita pasangkan QRIS Bank Syariah Mandiri. Itu kan ada tabung ini beras. Untuk yang orang mau tolong di mute. Ya, mohon izin saya lanjut. Lalu Bapak Ibu yang mungkin punya sekolah gitu ya, kami juga sudah ada aplikasi BPI EduPay yang memonitor pembayaran dari orang tua dengan mudah. Lalu ini kami sampaikan tadi transfer falas, transfer real, Saudi Arabia real, same day. Karena kita sudah kerjasama dengan NCB Bank di sana, National Commercial Bank. Jadi selagi transfernya tidak hari Jumat, karena hari Jumat kita ketahui bersama di sana libur, itu bisa masuk di hari yang sama. Jadi Bapak Ibu, hashtag kami di Bank Syariah adalah yang pertama lebih mudah. Ya, yang tadi saya sampaikan, mau tarik tunai di seluruh mesin ATM Mandiri free. Lebih mudah lagi, kenapa? Karena kami sudah ada mobile banking. Mau transfer ke bank manapun, mau isi GoPay, isi OVO, mau belanja Tokopedia, Bukalapak, Shopee, isi PLN, semua ada di sini. BPJS Kesehatan mau bayar bisa di sini. Top up e-money pun lewat handphone kita bisa. Bapak Ibu yang sering keluar negeri, kita sudah kerjasama dengan Visa Card sehingga kartu Mandiri Syariah pun bisa dibawa ke luar negeri, bisa bermanfaat di sana. Dan mau belanja-belanja pun di semua edisi kita bisa lakukan. Dan ini tidak hanya transaksi duniawi ataupun transaksi perbankan as it is aja yang kami usung, tapi kami lebih mengusung juga adalah dengan berbank di Bank Syariah, hidup kita insya Allah lebih berkah. Yang tadi kami sampaikan, alhamdulillah Allah qadar kami istiqomah untuk mengeluarkan zakat di luar sedekah lainnya ya dari corporate, sehingga setiap tahun itu kita agak mengusung, diniatkan gitu ya di internal kami untuk bisa membangun satu masjid setiap tahunnya. Jadi tahun lalu kami membangun masjid di
Cipali kilometer 166, Bapak Ibu yang suka gitu ya. Tahun ini kita sedang bangun untuk di kilometer 88 Cipularang. Selain itu ini juga ada Pak Jumadi hadir. Jadi penyaluran melalui Lembaga Amil Zakat BSM kita punya 3 program, yaitu Mitra Umat, Didik Umat, dan Simpati Umat. Rasanya program di umat, Mitra Umat, dan Simpati Umat juga alhamdulillah saat ini Mandiri Syariah ada sekitar 1.800 sampai dengan 2.000 anak asuh di seluruh Indonesia, dan ini akan kita tingkatkan lagi. Cita-cita kami kayaknya setahun ke depan itu sekitar 5.000 anak asuh. Namun yang kami pikirkan adalah rasanya anak-anak dari duafa ini jangan sampai kita hanya memikirkan mendonasi biaya sekolahnya saja, tapi mungkin juga nanti bagaimana Bapak Ibu dari Jati di setiap wilayahnya bisa menjadi salah satu pendamping untuk mereka di program Didik Umat kami ini. Karena kalau mereka juga diberikan motivasi, pastinya kalau internalnya bagus, mentalnya bagus, mindsetnya bagus, anak-anak dari saudara-saudara kita yang duafa ini, kita berharap mereka menjadi calon-calon generasi di bangsa ini yang akan membawa bangsa ini jauh lebih baik lagi. Jadi mungkin di Didik Umat kami berharap nanti ada sinergi yang bisa kita lakukan dalam membina adik-adik kita. Lalu di Mitra Umat kami juga salah satunya ini di Purbalingga. Jadi kita dirikan desa ternak di sana. Jadi lalu di Lampung Tengah kita juga dirikan desa tani binaan. Alhamdulillah saya setiap bulan nih udah mulai beli berasnya dari beras organik sawah Bank Syariah Mandiri di Lampung Tengah. Saya bilang kalau kita bisa makan dari beras-beras petani kita di desa-desa, ngapain kita beli di, ya mohon maaf, mungkin entah itu di Carrefour atau di mana yang kita nggak tahu itu distributornya siapa, suppliernya siapa, atau itu impor dari mana gitu ya. Itu juga mungkin bisa disinergikan, karena prinsip kami punya cita-cita desa binaan tani ini bisa bertambah lagi di wilayah lainnya, sehingga nanti kalau bisa kita juga kerjasama dengan masjid-masjid di mana marbot-marbot masjid bisa menjadi reseller dari beras organik ini. Dan kami juga ingin, sudah ada pilotingnya, kita dirikan sekitar 3-5 ATM beras gitu ya. Jadi penduduk duaf yang kurang mampu di sekitar masjid itu kita berikan kartu, lalu ada semacam mesin ATM isinya beras di dalam masjid itu, dan dia setiap bulan bisa ambil beras dari situ. Jadi ada sisi komersialnya untuk kita jual beras itu dengan marbotnya menjadi reseller, tapi ada juga sisi sosialnya di mana duafa yang kurang mampu di sekitar masjid itu bisa punya ATM beras, setiap bulannya bisa ambil dari ATM beras di masjid tersebut gitu. Barangkali demikian yang dapat kami sharingkan di siang hari ini. Rasanya biar agak lebih melekat gitu ya, saya izin pantun buat Jati dulu nih. Mengawali dengan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah. Jati sinergi dengan Mandiri Syariah. Semoga silaturahim ini penuh berkah. Masya Allah. Amin, amin, amin. Rabbuna muwaffaq insyaallah. Ya. Amin, Masya Allah Bu Vita. Ya, demikian yang dapat kami informasikan. Mohon izin, mudah-mudahan ini adalah awal dari silaturahim kita. Nanti insya Allah kami akan merapat selalu ke Ustadz Taqwa agar kami bisa paham nanti saudara-saudara Jati kita di setiap wilayahnya, kantor wilayah kami setempat bisa menghubungi dengan siapa, program apa yang bisa disinergikan dengan senang hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalaupun itu ada salah dan hilaf, itu murni datang dari saya. Jika ada hal yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.